Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi keamanan internasional akan mempresentasikan materi tentang kejahatan internasional dengan subbahasan ISIS. Halo, perkenalkan nama saya Fani Widya Putri dari Hubungan Internasional 2018 kelas C Indralaya. Halo, perkenalkan saya Julian Albert Napitupulu dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional kelas C HI Indralaya 2018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa, biasa dipanggil Andre, jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018, kelas C HI Indralaya. Perkenalkan, saya Muhammad Bobi Desepindro, biasa dipanggil Bobi, kelas C HI Indralaya 18. Perkenalkan, nama saya Antoni Stephen dari kelas C 2018 Hubungan Internasional Indralaya. Oh iya. Aduh, selamat Selamat menyaksikan. Terakhir. Lupa. Selamat menyaksikan. Sudah selesai. Kejahatan transnasional adalah sebuah kejahatan yang terorganisasi yang melewati lintas batas negara. Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional adalah terorisme. Pemerintah Indonesia mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. Di kawasan Timur Tengah, banyak muncul atau berkembangnya organisasi teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Abu Sayyaf, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kawasan Timur Tengah menjadi kawasan yang paling banyak konflik atau rawan akan adanya konflik karena adanya kelompok terorisme atau organisasi yang dapat mengancam keamanan di kawasan Timur Tengah. Salah satu bentuk terorisme yang terkenal di kawasan Timur Tengah adalah ISIS. Dalam bahasa Arab, ISIS disebut Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Irak wa Asyam. ISIS dideklarasikan pada tanggal 9 April 2013 oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Suriah. Dengan menjadi kelompok jihad yang memerangi pasukan pemerintah Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak, saat ini ISIS menguasai sejumlah ladang minyak di bagian timur Suriah untuk kemudian menjual kembali pasokan minyak kepada pemerintah Suriah dan menjadikan hal itu sebagai sumber pendapatan. Dan sumber pendapatan lain yang didapati oleh ISIS didapati oleh aksi-aksi penculikan dan tebusan warga negara asing. Sejarah terbentuknya ISIS. ISIS merupakan transformasi dari Al-Qaeda dalam bentuk yang lebih radikal. ISIS menjadikan Irak dan Suriah sebagai pusat dari negara Islam yang didirikan. ISIS merupakan gerakan yang dibentuk pada 9 April 2013 oleh Abu Bakar al-Baghdadi dengan cita-cita mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah. Negara jihad yang dipropagandakan oleh ISIS adalah mengajak diaspora muslim di berbagai dunia untuk mendukung perjuangan dan melakukan jihad ke Irak dan Suriah. Namun, sekarang ideologi yang dibawa ISIS tidak hanya menyebar di Irak dan Suriah, namun juga telah berkembang di berbagai negara dengan cara menggunakan teknologi, media, dan informasi. Kemunculan ISIS juga tidak terlepas dari adanya Arab Spring, karena pada saat itu pimpinan Suriah yaitu Bashar al-Assad tidak berhasil dilengsarkan. Hal ini membuat banyak yang memberikan bantuan berupa material dan persenjataan, bahkan mengirimkan relawan untuk membentuk kelompok oposisi melengsarkan rezim Assad. Perang yang terjadi antara oposisi dan pemerintah selanjutnya menjadi bahan penyemaian ideologi ISIS.
Oleh karena itu, menurut Misrawi, musim politik di Arab bukan hanya musim semi Arab, akan tetapi juga menjadi musim semi Islam. Sebab selain memberikan ruang bagi transformasi demokrasi, juga menimbulkan arus balik tentang lahirnya demokrasi versi kelompok Islam tertentu. Kemunculan ISIS juga tidak terlepas dari kejatuhan rezim Saddam Hussein di Irak. Akibat invasi yang dilakukan oleh AS, lengsernya Saddam Hussein membuat hancurnya seluruh militer, ekonomi, politik, dan pemerintahan di Irak. Hal ini memudahkan munculnya berbagai gerakan yang baru destruktif, termasuk gerakan bersenjata seperti ISIS. Hal yang sama juga menjadi penyebab mengapa ISIS juga berkembang di negara lain, karena adanya negara yang dilanda konflik atau negara gagal. ISIS dapat diibaratkan menjadi sebuah virus yang tumbuh dan berkembang akibat adanya kelemahan di sektor militer, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Secara historis, Irak dan Suriah adalah dua wilayah yang mempunyai nilai sejarah bagi peradaban Islam. Suriah merupakan pusat perdagangan dan menjadi pusat perkembangan kebudayaan Islam. Oleh karena itu, kemunculan atau terbentuknya kelompok atau organisasi ISIS ini diyakini dan didasari keinginan mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dengan pendirian negara Islam di dua wilayah, yaitu Suriah dan Irak. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk atau teror yang dilakukan oleh ISIS di berbagai dunia. Salah satu yang terkenal ialah teror penikaman yang terjadi di Eropa. Bagaimana pada tahun 2016 terjadi penikaman terhadap seorang anggota polisi dan istrinya hingga tewas pada tahun 2016, tepatnya di kota Paris. Polisi mengidentifikasi pelaku bernama Larosi Abala, berusia 25 tahun dan berbayat kepada ISIS. Ia didakwa pernah merekrut sejumlah orang yang ia kirim ke Pakistan. Yang selanjutnya adalah pengeboman. Selain dari bentuk penikaman, ISIS juga melakukan berbagai tindakan dalam hal pengeboman. Salah satu kasus yang diklaim ISIS adalah pengeboman yang terjadi di pasar Filipina pada tahun 2016 yang menewaskan 7 orang. Kelompok ISIS mengeluarkan pernyataan bahwa pengeboman dengan sepeda motor telah melukai 7 orang di Filipina di satu pasar umum. Selain dari pengeboman yang terjadi di Filipina, ISIS juga melakukan bom bunuh diri di sebuah wilayah yang dikuasai rezim pemerintah di Suriah Selatan. Akibatnya 40 orang termasuk warga sipil tewas. Selain tewas, lebih dari 30 orang lainnya terluka akibat rentetan kejadian tersebut. Yang ketiga adalah merilis video eksekusi mati. Selain penikaman serta pengeboman, ISIS juga sering melakukan atau merilis video-video mereka mengeksekusi mati warga-warga dunia. Salah satunya ialah rekaman menunjukkan seorang pria memakai baju oranye dengan mata tertutup berlutut di depan sekelompok pria bersenjata di kota Benghazi. Eksekusi ini dilakukan kepada seorang warga Tunisia karena menjadi mata-mata untuk pemerintah Libya yang diakui secara internasional. Satu lainnya menembaknya di bagian kepala beberapa kali sambil berteriak Allahu Akbar. Kebanyakan pola yang rekrutmen ISIS dilakukan secara online dengan menggunakan akun-akun di media sosial dengan menyebarkan pamflet, pernyataan ajakan, dan video. Mereka menyasar pengguna internet di mana semua orang dapat mengaksesnya dimanapun ia berada. Selain dari media, ISIS juga melakukan pendekatan dengan calon anggotanya melalui komunikasi online. Komunikasi ini dilakukan secara intensif. Pola yang dilakukan ISIS ini sangat efektif mengingat pada zaman sekarang semua orang menggunakan media sosial. Sehingga dengan menggunakan media sosial sebagai pola rekrutmen membuat banyak orang yang terkena doktrin dari ISIS itu sendiri. Setelah melakukan perekrutan, ISIS juga melakukan pelatihan. Latihan yang paling dasar adalah mendoktrin agama Islam. Sebanyak melakukan pelatihan, perekrut memberikan nasihat kepada calon anggota. Setelah itu, barulah dilakukan pelatihan militer. Selain itu, ISIS juga melakukan upaya soft power, diantaranya berupa doktrin, ideologi, dan propaganda. Dengan melakukan ini, membentuk karakter militan serta citra ISIS. Pertama, melakukan perekrutan dengan menganut ideologi dan bercorak akan faham Islam yang mirip dengan corak ISIS memandang Islam. Kedua, ISIS kebanyakan merekrut orang yang memiliki kehidupan akan masa lalu yang buruk, seperti pencuri, pembunuh, dan lain-lain. Ketiga, target rekrutan ISIS adalah anak muda. Seorang pemuda yang terbujuk oleh ajakan ISIS bukan dikarenakan adanya kepentingan ideologi atau paham yang sama, melainkan karena adanya faktor ekonomi. Keempat, ISIS melakukan rekrutmen dengan menguasai masjid.
di mana ISIS menganggap bahwa masjid sebagai pusat peradaban Islam, sehingga dengan menguasai pusat peradaban, maka ia akan menguasai Islam itu sendiri. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua paparan yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu ISIS merupakan gerakan terorisme transnasional yang ideologinya sudah menyebar ke seluruh dunia. ISIS awalnya hanyalah gerakan terorisme secara lokal yang berada di Irak sebagai bentuk responsif atas invasi yang dijalankan Amerika Serikat karena telah menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. ISIS semakin berkembang karena bergejolaknya negara Arab atas kejadian Arab Spring. Suriah, yang dahulunya bernama Syam, merupakan sebuah pusat perdagangan dan menjadi pusat perkembangan kebudayaan agama Islam. Oleh karena itu, kemunculan atau terbentuknya kelompok atau organisasi ISIS ini diyakini dan didasari keinginan mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dengan pendirian negara Islam di dua wilayah, yaitu Suriah dan Irak. Setelah eksistensinya semakin menguat di dunia, mereka pun mulai berani melancarkan serangan-serangan dengan korban yang jumlahnya masif di dunia. Mereka pun tidak segan-segan untuk melukai wanita dan anak-anak yang tidak bersalah pada saat bulan suci penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. ISIS pun berani untuk melancarkan serangan pengeboman. Mereka berdalih bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan jihad pertamanya yang dikenal sebagai Perang Badar saat Ramadan. Alasan lainnya juga pemahaman mereka yang sangat ekstremis. Mereka memiliki paham bahwa jika amal dan doa dilipat gandakan, mengapa tidak dengan pertumpahan darah dan dalih berjihad. Jenis serangan yang mereka lakukan ialah dengan menikam atau pengeboman. Dan jika ada mata-mata yang ketahuan, ISIS tidak segan-segan untuk mengeksekusi korban dengan cara yang sadis, serta akan memvideokan dan dibagikan melalui internet. Cara lain ISIS merekrut anggota pun sudah terbilang sangat canggih. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet maupun membuat sebuah website dengan iming-iming para pengrekrutan akan hidup bahagia serta dijaminkan tempatnya di surga karena berjuang di jalannya. Namun, fakta yang terjadi di sana ialah para pengrekrutan anak-anak maupun laki-laki dewasa akan dijadikan tentara mereka, serta para wanita akan dijadikan budak bagi hawa nafsu mereka. Jadi, ISIS merupakan kelompok terorisme yang berlindung di balik agama, walaupun agama yang mereka perjuangkan tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Setiap agama tidak pernah mengajarkan umatnya kekerasan, apalagi sampai mengambil nyawa orang lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, kami minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Apa enggak? 60 FPS aku. Kau jangan tahu, Andre. Nih, aku ada tipu. Bingung aku udah baca loh. Berbayat apa berbayat nih? Ada tipu aku. Anjir. Berbayat, memang berbayat. Lagi. Gak apa-apa gitu aja. Kelas C hubungan internasional. Enggak, itu Aku tuh tanda di kepala aku tuh bertanya-tanya, siapa yang ngomong aye di lagu dinding pak dinding tuh? apa sih?